Hello everybody, jumpa lagi di cerita Nanomasin. Di cerita kali ini, kita tetap masih memasuki di akademik. Kultus Iblis memiliki 6 klan, 3 penjaga dan ratusan klan dan kelompok kecil. Akademi Iblis dibuka setiap 10 tahun sekali untuk melatih individu-individu elit baru. Elit baru yang saat ini memiliki kandidat yang merupakan pewaris Lord. Jadi, semuanya yang menyebut akademi sebagai kompetisi waris. Dan ini adalah kesempatan luar biasa bagi banyak klan kecil untuk memihak pewaris masa depan Lord. Ribuan anak laki-laki dan perempuan berkumpul untuk bergabung dengan akademi. Lapangan pelatihan yang sangat megah yang terletak tepat melewati pintu masuk akademi cukup besar untuk menampung semua siswa di dalamnya. Mereka semua tampak bersemangat dan gugup tentang apa yang akan terjadi. Itu karena ini adalah kesempatan untuk melihat Lord sendiri yang akan bergabung dengan upacara pembukaan. Ada seorang pria parubaya dengan rambut merah panjang berjalan keluar dari sisi panggung raksasa. Ia mengejek anak-anak di lapangan. Bodoh. Kami hanya punya orang-orang bodoh saat ini. Atau mungkin ini yang terakhir kalinya. Pria parubaya itu adalah guardian kiri Raja Api Lihameng atau penasihat terdekat Lord. Lord membawa 3 penjaga, The Great Guardian, Left Guardian, and Right Guardian, hanya bertindak atas perintah Lord. Mereka peringkat dalam 10 kekuatan pertempuran dalam Demonic Cult. Apakah mereka ahli waris dalam 6 klan? Lihameng melirik anak-anak yang berdiri di depan. Semua siswa yang memasuki akademik diberi tag nama bulat dengan angka. Mereka diberi nomor berdasarkan urutan yang mereka masukkan. Tetapi pangeran-pangeran ini adalah pengecualian. Mereka seperti anak-anak. Anak-anak lain semua berbaris, rapi. Tapi keenam pangeran ini dengan arogan berdiri di depan seolah-olah mereka mengatakan kepada semua orang bahwa mereka berada di atas mereka semua. Tidak seperti orang lain yang memiliki label putih dengan angka hitam di atasnya, pangeran-pangeran ini memiliki label hitam dengan angka merah sesuai dengan peringkat mereka pada suksesi. Mereka diantaranya 1. Klan bijak, Chun Muyun. 2. Klan pedang, Chun Kung Wun. Yang ketiga, klan loyal, Chun Mukeung. 4. Klan racun, Chun Jongsum. Yang kelima, klan Blade Clan, Chun Yuchan. Yang keenam, klan nafsu, Chun Wonryu. Mereka masing-masing memiliki tag mereka, tapi Lihameng tahu nama mereka. Ada 2 kandidat gadis terakhir kali, dan meskipun hanya ada 1 gadis saat ini dari klan nafsu, dia tidak benar-benar peduli. Semua orang ada di sini, tapi aku tidak melihatnya. Lihameng melirik semua orang, tetapi dia tidak bisa menemukan yang dia cari. Ada 1 anak laki-laki yang mendapatkan semua perhatian dari peringkat yang lebih tinggi dari sekte iblis. Oh, ini dia. Lihameng akhirnya menemukan bocah itu. Dia tidak akan menemukannya jika dia tidak memiliki label hitam. Di pintu masuk di ujung barisan, Chun Yun berdiri di sana sendirian. Calon pewaris bukan dari 6 klan. Dia masih anak Lord, tapi dia tidak bisa maju ke depan. Dan seperti anak-anak yang lain di sekitarnya menghindarinya. Karena itu dia berdiri di sana sendirian. Dia menerima perhatian dengan cara yang menarik. Itulah akhir dari minat. Lihameng tahu bahwa bocah itu tidak berlatih seni bela diri. Jadi dia akan gagal dalam ujian masuk. Ada begitu banyak. Chun Yun dapat melihat 1000 anak berdiri di depannya. Dia tidak terlambat, tapi dia diberitahu bahwa labelnya hilang dan harus menunggu sampai akhir. Jadi bahkan dengan label hitam, dia tidak bisa masuk dan tidak bisa naik ke depan. Sudah pasti itu adalah pekerjaan seseorang dari 6 klan, tapi itu tidak masalah baginya. Lebih baik aku menghindar masalah dengan mereka sejak awal. Chun Yun menyukai itu.
Mereka ingin membunuhnya bahkan sebelum bergabung dengan akademi. Jadi, lebih baik tidak melihat mereka sama sekali. Suasana atau suara klakson, suara meraung keras melintas lapangan dan orang-orang mulai bergumam. Itu karena orang yang baru saja masuk. Beribuan anak laki-laki dan perempuan mulai melantunkan teriakan. Seorang pria dengan karakter Sky di pakaian sutra hitam bangkit dan duduk di atas tahta, di atas panggung. Itu adalah Lord dan salah satu dari 5 kekuatan Wulin, Chun Yujong. Bahkan tanpa gelarnya, kehadirannya luar biasa, bahkan di depan 1000 orang. Aku bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Anak-anak lelaki itu kehilangan keberanian untuk bahkan memandangnya. Di sebelah Lord ada Raja Marakim. Dia memiliki topeng khusus di wajahnya sehingga tidak ada yang tahu seperti apa dia sebenarnya. Dan di sebelah kanan tahta ada seorang pria berpakaian compang-camping yang tampaknya mengalami kesulitan berdiri seolah-olah dia mabuk. Dia adalah guardian kanan, Sap Ming. Blade gila, pedang gila. Dia bertingkah konyol, tapi dia masih berada di peringkat 10 besar orang kuat di sekte iblis. Hah, apa yang kamu lihat? Sap Ming meludahi Li Hameng yang menatapnya dengan jijik dan meminum air keras. Kemudian Marakim lalu berjalan ke atas panggung dan berteriak, "Diam!" Itu adalah suara yang dipenuhi dengan energi internal yang menyebar ke semua orang. Tempat latihan menjadi sunyi sekaligus. Yang paling terhormat sudah siap. Marakim berbalik dengan berbicara pelan dan Tuan Chun Yujong bangkit dari singgasananya. Untuk kamu semua yang telah memasuki akademi, kamu akan menjadi masa depan pemuja kita. Dan tidak seperti Marakim yang berteriak, Lord berbicara dengan lembut namun suaranya jernih di telinga ribuan dan anak laki-laki dan perempuan. Itu adalah bukti kekuatan Lord Yujong. Aku menyambutmu bergabung dengan akademi. Saya harap Anda melatih dan memainkan peran Anda dalam pemujaan kami. Dan begitulah Chun Yujong berbalik dan Great Guardian Marakim berbicara kepadanya. Itu adalah pidato yang luar biasa. Tuhan kemudian berjalan dari panggung dan Marakim membimbingnya. Itu sangat singkat sehingga membuat para siswa terdiam. Tapi segera mereka berteriak dan meneriakkan, "Untuk budaya demonik!" Chun Yeon tidak yakin bagaimana perasaannya. Dia belum pernah melihat ayahnya selama 15 tahun, tapi dia bertemu matanya untuk pertama kalinya. Lord telah menemukan Chun Yeon berdiri di bagian terjauh dari tempat latihan. Begitu dia naik ke atas panggung, tapi tatapannya begitu dingin. Aku tidak peduli. Dia tidak muncul ketika ibunya Lady Hua meninggal. Tidak ada kekecewaan ketika dia tidak peduli sejak awal. Saat itulah orang-orang terdiam ketika Raja Api Li Hameng berdiri di atas panggung. Dengan pidatonya, kita akan mulai sekarang. Muntu bergumam, "Berdiri tegak." Suara Li Hameng menembus udara dan para siswa terdiam. Aku akan membuatnya sederhana. Dengarkan. Li Hameng mulai menjelaskan sistem Akademi Iblis. Akademi akan bertahan selama 4 tahun dan 6 tahap. Semua orang tahu akademi berlangsung selama 4 tahun, tapi ada beberapa yang memiliki guru atau orang tua yang tidak menghadiri akademi, sehingga mereka mulai fokus pada tes pada masing-masing dari 6 tahap. Kamu bisa mengambil 6 tahap dalam langkah-langkah dan kamu hanya bisa melakukannya sekali. Jadi, sekali gagal, langsung diskualifikasi. Siswa mulai bergumam tentang hanya mendapatkan 1 kesempatan di setiap tahap. 1 kegagalan berarti mereka akan diusir.
Kamu sepertinya mendapatkannya dengan cepat. Jika Anda tidak lulus, Anda akan segera diusir. Hanya ada satu kesempatan untuk bangkit. Saat itulah seorang bocah lelaki tampan yang berdiri di barisan depan mengangkat tangannya. Saya punya pertanyaan. Itu adalah anak laki-laki dengan nomor 2 di tagnya. Di tempat kedua untuk tahta. Itu adalah Chun Kung Woon dari klan pedang. Li Hameng berada di tengah pidatonya, tapi Kung Woon dengan yakin memotongnya. Namun, siapa bilang kau bisa bertanya? Apa? Wajah tampan Chung Kung Woon meringis. Dia telah diperlakukan dengan hormat dari semua orang di sekitarnya karena dia adalah seorang pangeran. Tapi mengejutkan diperlakukan dengan permusuhan. Oh, jadi Anda punya masalah dengan sikap saya, Pangeran. Anda ingin dikeluarkan bahkan sebelum kompetisi. Wali kiri Li Hameng meludah dengan marah. Chun Kung Woon marah, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia teringat akan apa yang diperingatkan penjaganya tentang hari itu. Setelah Anda berada di dalam akademi, setiap hak istimewa yang Anda miliki sebagai putra Lord akan dihapus. Dan siapapun yang ditunjuk sebagai ketua akademi jangan pernah melanggar batasnya. Dia tidak keberatan ketika dia mendengarnya, tapi dia sekarang menyadarinya setelah mengalaminya. Dia menentang salah satu yang terkuat di sekte iblis. Saya minta maaf, Tuan. Chun Kung Woon membungkuk dan 5 pewaris lainnya menyeringai. Oke geng, cerita mulai dari sini mulai seru. Jadi jangan sampai ketinggalan videonya. See you next video. Bye bye.